Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan evaluasi tata kelola TI menggunakan framework COVID-5, studi kasus kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Next. Selanjutnya adalah anggota kelompok 5 yang berisi 3 orang, yaitu saya sendiri, Nurtisa Safira, dan 2 rekan saya, yaitu Indah Cahyanti dan Remala Cimenrening Putri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Pada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tisa. Untuk mengetahui apa itu COVID-5, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu COVID, yang dimana COVID itu merupakan singkatan dari Counter Objective for Information and Related Technology. Di mana COVID itu merupakan suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengendalikan dan juga mengelola risiko dalam terkait teknologi informasi. Lalu COVID-5 ini merupakan framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada organisasi ataupun perusahaan yang dimana itu bertugas sebagai mengelola dan juga memanajemen aset atau sumber daya dari teknologi untuk mencapai suatu tujuan. Yang dimana COVID-5 ini dirancang dari 34 kontrol objektif yang tercermin di dalam satu area proses tata kelola TI dan 4 area proses manajemen atau bisa kita sebut sebagai 5 domain. Lalu apa itu 5 domain? 5 domain itu terdiri dari DSS, MEA, BAI, EDM, dan APO. Ya, di mana EDM ini merupakan dari evaluasi, direction, dan monitor sebagai tahapan yang bertanggung jawab atas pembuatan dan pengawasan kebijakan serta memastikan bahwa tujuan organisasi itu tercapai. Lalu selanjutnya yaitu APO. APO ini merupakan suatu proses yang berkaitan dalam perencanaan strategis dan operasional memastikan bahwa penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi tersebut. Lalu selanjutnya itu ada Build atau BAI, yaitu suatu proses yang mengembangkan akuisisi dan implementasi dari solusi teknologi informasi tersebut. Lalu yang keempat itu ada DSS, Deliver, Service, dan Support. Jadi mana DSS ini berfokus pada pengiriman layanan teknologi informasi yang berkualitas dan dukungan yang memadai kepada penggunanya. Yang terakhir itu ada MEA. MEA ini merupakan dari memantau, mengevaluasi, dan melakukan penilaian. Maksudnya itu MEA ini melibatkan suatu proses pemantauan dan penilaian itu terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk studi kasus boleh dipresentasikan oleh Remala Cimerening. Baik, untuk latar belakang, Kementerian Agama Provinsi Lampung merupakan salah satu instansi pemerintahan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk perwakilan pemerintah pusat dalam menangani urusan agama Provinsi Lampung. Kementerian tersebut menggunakan sistem EMIS untuk pengelolaan data pendidikan di Lampung. Namun belum ada audit tata kelola keamanan informasi untuk mencapai tujuan dan memberikan nilai tata kelola dan manajemen perusahaan TI yang efektif diperlukan standarisasi tata kelola keamanan informasi dengan menggunakan framework COVID-5. Untuk permasalahannya itu ada 4. Yang pertama itu sering terjadinya error pada aplikasi EMIS. Yang kedua ada tindakan negatif seperti manipulasi dan kehilangan data. Yang ketiga memahami dan mengelola resiko. Dan keempat belum menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik. Adapun tujuan penelitian yaitu ada 4. Yang pertama itu mengetahui sejauh mana telah diterapkannya tata kelola keamanan informasi di kementerian tersebut. Yang kedua itu melakukan audit tata kelola keamanan informasi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung menggunakan framework COVID-5. Tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko yang ada terkait dengan pengelolaan sistem informasi di Kementerian Agama Provinsi Lampung. Tujuan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi atau solusi untuk meningkatkan tata kelola keamanan informasi menggunakan COVID-19.
Baiklah, untuk selanjutnya itu ada pendekatan, di mana pada pendekatan studi kasus ini itu terdiri dari dua, yaitu ada penilaian awal dan juga penerapan proses COVID-5. Di mana pada penilaian awal pada studi kasus tersebut itu berasal dari hasil pengolahan kuesioner dan mendapatkan hasil nilai rata-rata dari domain dan juga proses tertentu sesuai dengan framework COVID-5. Dan juga penilaian awal ini dilakukan dengan menggunakan model kematangan atau tingkat kematangan yaitu maturity level dari COVID-5. Yang selanjutnya itu ada penerapan proses COVID-5 yaitu terdiri dari 5 domain yaitu EDM, APO, BAI, DSS, MOA yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada penerapan proses COVID-5 ini sebenarnya ada 37 proses yang didapatkan dari hasil kuesioner, namun hanya dipilih dari 11 proses COVID-5 saja, karena dianggap paling relevan untuk melakukan audit tata kelola keamanan informasi di Kementerian Agama Provinsi Lampung. Di mana pada pemilihan 11 proses ini didasarkan dari identifikasi risiko dan juga area kritis yang menjadi fokus dalam audit yang dilakukan. Di mana hasil dari 11 proses COVID-5 itu dapat dilihat dari gambar tabel tersebut, yaitu ada dari EDM 03, APO proses 01, APO proses 07, APO proses 12, di mana pada BAI yaitu ada proses 06, pada DSS itu prosesnya ada 01, 02, 03, dan 05, sedangkan pada MOA itu diambil proses 01 dan 02. Baiklah, selanjutnya itu implementasi atau untuk tingkat kematangan, yaitu perhitungan pada setiap proses untuk mengetahui kesenjangan atau gap yang ada dengan pencapaian target tingkat kematangan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sistem pada Kementerian Agama Provinsi Lampung sebesar 3,4 yaitu pada level defined process. Selanjutnya, hasil perhitungan nilai kematangan domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA yang sudah terdapat pada tabel yang tadi dapat dijabarkan bahwa rata-rata dari proses EDM 03, APO 01, APO 07, APO 2, BAO 06, DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, MEA 01, dan MEA 02 menghasilkan nilai tingkat kematangan 3,4. Dari nilai kematangan ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan teknologi informasi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung berada pada level defined process. Artinya, organisasi telah menggunakan teknologi informasi berdasarkan prosedur baku dan formal yang sudah ditetapkan, akan tetapi belum secara keseluruhan dan maksimal. Karena sisi pengamanan hanya dilakukan pada pengamanan fisik ataupun pemasangan antivirus. Maka dari itu, belum sesuai dengan standar COVID-5 yang seharusnya diterapkan untuk pengamanan aset data dan informasi pada Kementerian Agama Provinsi Lampung. Untuk Remala, belum di-mute. Baik, untuk implementasi pada analisis GAP, di sebelah kanannya itu ada tabel, yaitu ada proses dan tingkat kematangan. Untuk analisis GAP-nya yaitu nilai rata-ratanya itu ada 0,6, berada pada rentan skor 0,5 sampai 1,419 yang merupakan tingkat kematangan 1 atau level initial atau at HOC. Yang kedua itu mengidentifikasi kesenjangan atau GAP antara kondisi ideal dengan kondisi aktual. Nilai rata-rata yaitu 0,6 berarti terdapat jarak yang cukup jauh dari skor maksimal yaitu 1,5 untuk mencapai tingkat kematangan berikutnya. Yang terakhir yaitu hasil analis GAP dengan nilai rata-rata 0,6 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan saat ini, mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan solusi untuk menutup kesenjangan berikut tersebut. Baik, untuk pada hasil penelitiannya, di mana dalam studi kasus ini ada 4, yaitu perencanaan audit, dokumentasi dan peninjauan, penemuan masalah dan validasi, yang terakhir itu pengembangan solusi. Pada perencanaan audit ini, hasilnya itu berdasarkan dengan tujuan audit, yaitu mengetahui sejauh mana Kementerian Agama Provinsi Lampung telah menerapkan tata kelola keamanan informasi dengan baik menggunakan framework COVID-5 berdasarkan dari 5 domain dan 11 proses yang dipilih dari 37 proses tadi. Yang kedua itu ada dokumentasi dan peninjauan lapangan, yang dimana hasil dokumentasi ini didapatkan dari hasil data pengamatan dan juga data dari kuesioner.
Yang ketiga itu ada penemuan masalah dan validasi, yaitu ditemukan berdasarkan dari permasalahan yang sering terjadi error pada aplikasi EMIS dan juga ada tindakan negatif seperti manipulasi dan juga kehilangan data. Yang terakhir itu ada pengembangan solusi yang dimana itu membangun suatu rencana sistem untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dengan menerapkan rekomendasi berdasarkan dari hasil kuesioner terkait dengan teknologi informasi. Oke, baiklah untuk terakhir ada kesimpulan. Kementerian Agama Provinsi Lampung telah menerapkan sistem informasi EMIS untuk pengelolaan data pendidikan, namun belum melakukan audit tata kelola keamanan informasi secara rutin, sehingga menimbulkan permasalahan seperti error pada aplikasi dan kehilangan data. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan audit menggunakan COVID-5 yang menunjukkan proses keamanan informasi sudah baku namun belum optimal dengan rata-rata skor 3,3. Disarankan untuk melanjutkan audit berkala menggunakan COVID-5 agar pengelolaan sistem informasi dan keamanan data dapat terus dinilai dan ditingkatkan. Baiklah, sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.